Yang pertama, tarif overhead pabrik variabel. Nah, tarif overhead pabrik variabel ini dapat diperoleh melalui jumlah total dari overhead pabrik variabel, yaitu sebesar 6.600.000 dibagi dengan 6.000. 6.000 itu adalah jam kerja dari tenaga kerja langsung atau tingkat aktivitas proyeksian. Maka diperoleh sekian. Kemudian tarif overhead pabrik tetap. Tarif overhead pabrik tetap sama dengan jumlah dari overhead pabrik total. Jumlah dari overhead pabrik total sebesar 42.600.000 dibagi dengan jam kerja langsung, yaitu sebesar 6.000. Hasilnya adalah 6.000 per jam kerja langsung. Kemudian untuk tarif overhead pabrik total, tarif overhead pabrik per jam kerja langsung dibagi dengan 36 juta dibagi dengan 6.000 sebesar 7.100. Ini. Nah. Dari sini ada yang ingin bertanya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk perhitungan cost standar per unit. Nah, di sini ada contoh di halaman 913. Terdapat informasi yaitu mengenai harga bahan baku, kuantitas harga bahan baku, kemudian kuantitas bahan baku, harga tenaga kerja langsung, kuantitas tenaga kerja langsung, tarif overhead pabrik variabel, tarif overhead pabrik tetap, kapasitas produksi normal, jam kerja langsung normal pada tingkat produksi normal. Nah, untuk bahan baku, untuk mencari berapa sih harganya? Nah, yaitu sebesar 5.000 dikali 2 meter, maka diketahui 10.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung, 3 jam kerja dikali dengan 8.000 sama 24.000. Kemudian overhead pabrik, ada yang namanya variabel dan tetap. 3 dikali 1.100 dan 3 dikali 6.000. Hasilnya ini. Kemudian cost standar per unit sama dengan total jumlahnya ini. Itulah cost standar per unit. Ini di total semua. Ini semua ditambah. Kita akan memperoleh dari cost standar per unit. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan untuk cost standar per unit? Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi ke kegiatan belajar 2. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai analisis variansi total. Nah, untuk analisis variansi sekarang kita akan mencari mengenai variansi total. Nah, jadi variansi total atau disebut juga variansi
Variansi anggaran total atau disebut juga variansi total merupakan selisih antara kos aktual dari input yang digunakan dengan kos standar dari input standar yang seharusnya digunakan, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk rumus dari variansi total adalah HA dikali dengan KA dikurangi dengan HS dikali dengan KS, di mana HA itu sama dengan harga aktual, KA itu sama dengan kuantitas aktual. Jadi harga aktual dikali dengan kuantitas aktual dikurangi dengan harga standar dikali dengan kuantitas standar. Jadi seperti itu untuk variansi total. Next. Nah, kemudian pada variansi total itu kita dapat merinci lagi menjadi variansi harga dan variansi efisiensi penggunaan. Jadi variansi harga adalah selisih antara harga bahan baku standar dan aktual dikali jumlah input yang digunakan, atau dapat dituliskan sebagai HA dikurangi dengan HS dikali dengan KA, atau harga aktual dikurangi dengan harga standar dikali dengan kuantitas aktual. Kemudian yang kedua ada namanya variansi kuantitas, adalah perbedaan antara kuantitas input aktual dan standar dikalikan harga standar input tersebut. Atau kita dapat tuliskan variansi efisiensi sama dengan KA dikurangi KS dikali dengan HS. KA sama dengan kuantitas aktual dikurangi dengan kuantitas standar dikali dengan harga standar. Nah, atau kita dapat membuat formula atau membuat rumus variansi total adalah atau sama dengan variansi harga ditambah dengan variansi efisiensi, di mana variansi harga kan sama dengan HA dikurangi HS dikali KA, ditambah variansi efisiensi sama dengan KA dikurangi KS dikali HS. Kalau kita tambahkan, kalau kita matematiskan, sehingga HA dikali dengan KA dikurangi HS dikali dengan KA ditambah KA dikali dengan KS dikurangi KS dikali dengan HS. Maka kita samakan HA dikali dengan KA dikurangi HS dikali dengan KA ditambah KA dikali dengan HS dikurangi KS dikali dengan HS. Di sini kan ada KS HS. Berarti KS HS dihilangkan. Ini hilang. Karena ini sehingga yang tersisa adalah HA dikali dengan KA dikurangi KS dikali dengan HS. Karena ini kan sama, jadi ini kan dicoret. Ini dicoret. Nah, atau kita dapat membuatnya dalam diagram. Yang pertama, HA dikali dengan KA, HS dikali dengan KA, HS dikali dengan KS. Kemudian jadilah harga variansi harga untuk yang nomor ini. Kemudian ini namanya variansi efisiensi. Jadi variansi harga ditambah variansi efisiensi jadinya variansi total. Tuh. Sampai sini ada yang ingin bertanya?
Oke, tidak ada, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan yang namanya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada contoh sebagai ilustrasi perhitungan variansi. Berikut ini data dari PT Yogyakarta. Data kos standar. Ada data bahan baku, kemudian kuantitas tenaga kerja langsung, kos standar per unit. Sehingga nah, ini kan ada data yang pertama. Data ini kemudian maka akan diperoleh ini. Nah, ini datanya. Ini data pertama ada dari PT Yogyakarta. Nah, kemudian ini hasilnya. Hasilnya adalah terdapat untuk tenaga kerja sebesar 8.500. Ini kita peroleh dari total upah tenaga kerja total dibagi dengan 5.850, yaitu jam tenaga kerja langsung. Berarti ini dibagi dengan ini. Kemudian untuk tarif overhead pabrik variabel aktual itu diperoleh dari ini dibagi dengan ini. Diperoleh ini. Kemudian untuk tarif overhead pabrik tetap aktual sebesar ini, karena overhead pabrik tetap dibagi dengan 5.800. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai variansi bahan baku. Nah, untuk variansi bahan baku terdiri dari dua variansi, yaitu variansi harga bahan baku dan variansi efisiensi atau kuantitas atau penggunaan, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga dari kedua variansi ini, manajemen dapat secara terpisah mengevaluasi dan mengendalikan departemen pengendalian dan departemen produksi, sehingga rumus atau formula sebagaimana variansi bahan baku adalah sebagai berikut. Variansi harga bahan baku sama dengan HA dikali HA dikali KA dikurangi HS dikurangi KA. Kemudian untuk variansi harga bahan baku atau variansi harga bahan baku sama dengan HA dikurangi HS dikali dengan KA. Atau mungkin kita dapat menghitung dengan menggunakan kolom. Yang pertama HA dikali dengan KA, yang kedua HS dikali dengan KA, yang ketiga HS dikali dengan KS. Ini merupakan variansi harga, ini merupakan variansi efisiensi, sehingga kita memperoleh variansi total. Nah, kemudian sebagai contoh, untuk contoh variansi bahan baku, kita menggunakan contoh dari PT Yogyakarta yang ini, PT ini. Nah, kita akan memperoleh sebagai berikut. Kalau kita menggunakan ilustrasi menggunakan